berhasil. Ya, karena banyak ya cerita-cerita yang nyata di saat kisah anak yang menuntut ilmu pesantren khususnya, dia disuruh nyuci, disuruh ngepel, bahkan karena gurunya menyalakan sawah punya kebun, disuruh garap kebun dan ladangnya. Ya, karena gurunya itu di saat keluar pesantren ternyata hasil ilmunya, maka ini yang disebut dengan batiniah, kerinduan guru terhadap muridnya, kerinduan ustaz terhadap jamaahnya, kerinduan kiai terhadap santrinya. Itu. Bahkan dijelaskan lagi di kitab yang lain, ya, barang siapa yang senantiasa ingin mendapatkan ilmu ya, bukan berhasil, maka harus dengan belajar. Tapi barang siapa yang ingin senantiasa dia mendapatkan giroh daripada manfaat cahaya daripada ilmu, maka dia harus ta'zim terhadap gurunya. Wa yajtanibu sakhatahu, dan senantiasa menjauhi apa yang menjadi dibenci oleh gurunya, oleh ustaznya. Jadi hal yang menjadi kebencian guru terhadap muridnya, ustaz terhadap jamaahnya, itu harus dihindari, bahkan dijauh. Wa yantasiru amruhu, dan harus menuruti apa yang diperintahkan oleh guru, mu'alim, apa yang diperintahkan oleh ustaz, apa yang diperintahkan oleh murabbi, apa yang diperintahkan oleh kiai. Ya, itu harus dituruti. Nah, kecualinya fi ghairi maksiatillah ta'ala, kecuali perintahnya disuruh maksiat, itu jangan turuti. Ya. Kalau ada ustaz, guru, kiai yang mohon maaf, ya, nyuruh maksiat, contohnya nyuruh nyuri, ya, nyuruh maling, nyuruh berbuat dosa, nah itu jangan turun. Fi ghairi maksiatillah, yang menyebabkan maksiat dan berdosa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ta'at, dan janganlah engkau turuti, janganlah engkau taati perintah gurumu, perintah kiaimu, ustazmu, ya, limakhluqin fi maksiatil khaliq, ya, itu tadi, jangan ditaati, jangan dituruti apabila disuruh maksiat, ya, seorang makhluk kepada khaliq, pencipta, berarti manusia kepada Allah. Ya, yang lagi tren film apa, wali, ya,
dalamnya buarin. Ya, padahal kata-kata wali itu ada. Cuma karena tren film itu nih viral. Ya. Jadi di dalam itu ya ada ajaran-ajaran yang senantiasa keluar daripada ajaran Islam. Cukup nikah batin, saksinya Allah, sah padanya bodoh. Kalau sampai ke PH repot itu, nanti ustaz banyak istrinya. Dan maksudnya itu gambaran ya antara terjadi dan tidak Allah. Ya itu gambaran kehidupan. Bisa kisah nyata atau gambaran antisipasi jangan sampai terjadi. Kalau disuruh maksiat, meskipun itu guru kita, ya bahkan sekalipun orang tua kita yang melahirkan kita, kalau disuruh maksiat, jangan diturut, jangan ditaati. Ya misalkan, bakar. Di sana tuh. Kamu pegang mobil. Apa? Pak Kiai bisa Ustaz. Tapi bisa orang. Pokoknya punya Allah ini kok punya Allah ini. Mau sama mobil. Buat rem. Gimana? Buat. Disuruh nyuri, meskipun emang semuanya sudah punya Allah. Ya mentang-mentang harus taat, harus patuh sepenuhnya sama guru, diikuti awas. Di sini ada ghairi, fi ghairi maksiatillah. Jangan dituruti. Nah, sekalipun di situ yang sifatnya hal yang kecil, suruh bohong, ya. Suruh bohong, maksiat, atau ya alhamdulillah meskipun hal yang kecil, ya orang tuh masjid banyak segala bagus, ambil jangan ambil anak-anak dewas, ya. Doa dari makhluk ini maksiatil khaliq, seorang makhluk yang bermaksiat terhadap khaliq penciptanya. Ya, itu jangan ditaati, jangan dituruti. Wa min tawqiri, dan itu yang ditetapkan yang senantiasa penghormatan, ya. Mu'allim tauqiru auladi, yang senantiasa betapa berikutnya selain kita mendapatkan hidupnya dan senantiasa menjauhi apa yang senantiasa dibenci oleh guru kita, dan kita menerima perintah ya kebaikan, maka selanjutnya ada tauqir auladi. Ya di sini kita selain menghormati guru, ustaz, kiai, maka dilanjutkan di sini menghormati anaknya, menghormati anaknya. Bahkan ya kiai-kiai, ulama-ulama daerah-daerah pesantren ya Pulau Jawa, ya, jangankan gurunya, anaknya, piaraannya aja dihormati. Ya ini banyak cerita antara
daerah Jawa Barat, Jawa Timur. Ya. Jadi apa namanya, piaraannya aja dihormati. Ya. Gak berani saat ada piaraan kiai lewat, dia lewat. Nah, saking hormatnya. Beda lagi ada di suatu tempat, jangankan hormat ya kepada ayamnya, kepada kambingnya, yang ada dicuri sama muridnya. Nah, ya. Auladi kepada anaknya, wa ma yata'allaqu bi, dan orang yang senantiasa dekat dengan alim bihi, dengan alim. Dekat yang pertama keluarganya, yang kedua bisa asistennya atau pegawainya. Itu wajib kita hormati. Ya, dianjurkan. Selain anaknya, orang yang senantiasa, yang sering membantu, yang sering menjadi tangan kanannya seorang guru, seorang kiai, ustaz, ulama, itu juga kita harus hormat. Ya. Dengan catatan, di saat dia berpikir, berucap sesuai dengan kaidah agama. Tapi kalau sudah melenceng, karena banyak ya oknum-oknum, baik di lembaga pendidikan yang sifatnya formal, pondok pesantren, boarding atau taklim, yang banyak kasus di media sosial, ya itu sebenarnya oknum ya, yang mencemarkan nama baik ya pesantren, ustaz. Ya, padahal cuma satu kasusnya yang dicapnya semua ya, semua ustaz, semua guru, padahal tidak. Ya. Oh, ustaz begini, oh kiai begini. Jangankan suruh ngaji, suruh sholat masjid aja nggak boleh, jangan gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ayo masjid, ayo ngaji, ayo sholat, jangankan kiai, jangankan guru, teman kita, kakak kita pun, bahkan anak kecil pun yang ngajak kebaikan, ya itu boleh kita ikut. Tapi sekalipun dia guru kita, bahkan orang tua kita, tapi perintahnya perintah maksiat, berbuat dosa, jangan diikut. Kesimpulannya dari kajian malam ini, seorang yang ingin berhasil dalam ilmunya, ya, selain daripada belajar, selain daripada dia hafal, tentu dia mendapatkan ridwan guru. Ya, selain mendapatkan ridwan guru, juga dia menghindari apa yang dibenci. Kita membenci seorang guru, ustaz, kiai, atau muallim. Ya, dan kita senantiasa dianjurkan untuk mengikuti perintahnya. Garis besar catatan, tidak perintah masuk. Kalau sudah perintahnya melenceng, suruh maksiat, suruh berbuat dosa, suruh berbuat zina, ya bahkan naudzubillah maaf ya, sekarang banyak hukum pelecehan seksual ya, bahkan ada juga yang saling bully, dibiarkan ya. Harus dibasmi, harus dicegah, harus diperbaiki. Pintu yang
insya Allah meskipun sedikit, ya, yang penting kita paham. Yang penting kalau sudah paham, kita bisa manfaatkan, untuk kita, bisa kita manfaatkan untuk anak dan keturunan kita, dan keluarga kita. Syukur-syukur kita manfaatkan bisa untuk tetangga, saudara, dan sahabat kita. Yang kiranya hanya itu yang dapat disampaikan. Kurangnya pasti kurang pada kesempurnaan, banyak pasti kesalahan. Itu merupakan senantiasa tidak ada kebenaran melainkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, dan senantiasa kita melindungi kita, keluarga kita dari hal yang senantiasa menjadi maksiat dan dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan dari kali ini kita senantiasa diberikan berlimpah-limpah keberkahan dan senantiasa cahaya kepada ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.